Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas pertama kami, mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu membaca dan merangkum bab 12 yang berjudul leadership, dan akan dipresentasikan. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, nama saya Salma Rafsanjani Akbar, dan dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Salva Melia Raudatul Hana. Dan saya Febri Dianwardani. Perkenalkan, nama saya Widya Anindya. Saya dengan Vanessa Tasya Valencia. Di sini saya akan menjelaskan what is leadership, apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok agar mereka mampu bergerak bersama mencapai visi atau tujuan tertentu. Namun ada hal penting yang sering salah dipahami. Banyak orang mengira manajer dan pemimpin adalah hal yang sama. Padahal tidak semua manajer punya jiwa kepemimpinan maupun sebaliknya. Seseorang bisa menjadi pemimpin meski tidak punya jabatan manajer. Manajemen itu lebih ke soal administrasi dan menjaga ketertiban, sedangkan kepemimpinan itu soal membawa perubahan dan inspirasi. Selanjutnya adalah teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan orang lain. Dipercaya pula bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Penelitian menunjukkan bahwa sifat seperti ketelitian, keterbukaan terhadap pengalaman, dan kecerdasan emosional sangat mendukung efektivitas seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tidak hanya cerdas, tetapi mampu mengelola dan memahami emosi. Jika teori sifat mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, maka teori perilaku memberi kita harapan bahwa kepemimpinan itu bisa diajarkan. Berdasarkan studi terkenal dari Ohio State, ada dua perilaku utama yang dilakukan pemimpin. Pertama, struktur inisiasi. Ini adalah gaya kepemimpinan yang sangat fokus pada tugas, jadwal, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Yang kedua, ada pertimbangan. Ini adalah sisi manusiawi pemimpin. Mereka fokus pada rasa saling percaya, menghargai ide bawahan, dan menjaga perasaan tim. Pemimpin yang paling efektif biasanya adalah mereka yang bisa menyeimbangkan keduanya. Tugas selesai dengan baik, tapi hubungan manusia tetap terjaga. Selanjutnya adalah teori kontingensi model Fiedler. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kepribadiannya, tetapi dengan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Menurut Fiedler, ada dua gaya kepemimpinan yang utama. Yang pertama, berorientasi pada tugas, dan yang kedua, berorientasi pada hubungan. Pemimpin yang berorientasi pada tugas lebih fokus pada penyelesaian masalah dan pencapaian target, sedangkan teori yang berfokus pada hubungan lebih menekankan kerjasama dan komunikasi. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada situasi yang dihadapi, seperti hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kekuasaan yang dimiliki. Jadi inti dari teori ini, tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik untuk semua situasi. Yang terpenting adalah menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada. Teori kontingensi selanjutnya yaitu ada teori kepemimpinan situasional atau SLT, menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif karena harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan, yaitu kemampuan dan kemauan pengikut. Pemimpin itu perlu fleksibel dalam menyesuaikan gaya agar kinerja optimal. 4 gaya kepemimpinan dalam SLT. Pertama ada telling, yaitu memberi arahan tinggi dan pengawasan ketat, di mana untuk pengikut yang belum mampu. Yang kedua ada selling, yaitu memberi arahan dan dukungan, di mana pengikut itu sudah mulai termotivasi tapi belum mampu. Yang ketiga ada participating, yaitu memberi dukungan tinggi dan melibatkan bawahan, di mana pengikut itu sudah mampu tapi kurang percaya diri. Yang keempat ada delegating, yaitu kepercayaan penuh, di mana pengikut itu sudah mampu dan mau. Selanjutnya ada positive leadership, subtle, and relationship. Yang pertama ada teori LMX menjelaskan bahwa pemimpin tidak memperlakukan semua bawahan secara sama karena keterbatasan waktu. Pemimpin seringkali membangun hubungan yang lebih dekat dengan beberapa orang saja, kelompok in group yang biasanya dapat kepercayaan lebih, tugas yang menantang, dan perhatian ekstra. Sementara yang lain masuk ke out group yang hubungannya hanya sebatas
profesional formal. Tantangan bagi pemimpin adalah memastikan bahwa perbedaan hubungan ini tidak menciptakan kecemburuan yang merusak produktivitas tim. Yang kedua, ada karismatik dan transformasional. Di era perubahan yang cepat, kita butuh pemimpin yang inspiratif. Ada dua tipe di sini. Yang pertama, pemimpin karismatik. Mereka punya aura dan visi membuat pengikutnya merasa mereka sedang mengikuti pahlawan. Yang kedua, pemimpin transformasional. Mereka tidak hanya memberi perintah, tapi mengubah bawahannya. Mereka mendorong kita berpikir kreatif dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dalam mode full range of leadership, gaya transformasional ini dianggap paling efektif dibandingkan hanya gaya transaksional yang hanya mengandalkan upah dan hukuman. Selanjutnya ada the unitical aspect of leadership yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kepemimpinan positif, aspek etika dan kepercayaan. Kepemimpinan yang etis berfokus pada penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab untuk melayani kepentingan orang lain dan organisasi. Hal ini diwujudkan melalui kepemimpinan autentik, di mana pemimpin bertindak dengan jujur, transparan, dan konsisten antara nilai yang dipegang dengan tindakan yang dilakukan. Selain itu, terdapat gaya kepemimpinan pelayanan yang memprioritaskan pertumbuhan serta kesejahteraan para pengikutnya di atas ambisi pribadi pemimpin. Inti dari aspek etis ini adalah pembangunan kepercayaan yang terdiri dari integritas, nilai baik, dan kemampuan nyata, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Selanjutnya ada aspek kepemimpinan negatif. Sebaliknya, aspek tidak etis muncul ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya secara manipulatif dan destruktif. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah pengawasan kasar, yakni perilaku atasan yang terus-menerus menunjukkan permusuhan verbal dan nonverbal, seperti merendahkan atau mempermalukan bawahannya. Pemimpin yang tidak etis juga cenderung memiliki bias memuaskan diri sendiri, di mana mereka mengeksploitasi pengikut demi keuntungan pribadi dan pencitraan semata. Dampaknya sangat mengikat, mulai dari peningkatan stres karyawan hingga rusaknya budaya kerja dan penurunan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sehingga etika dalam kepemimpinan bukan sekedar tentang hasil akhir, melainkan tentang teladan yang diberikan pemimpin. Pemimpin adalah kompas moral organisasi. Jika mereka bertindak etis, maka integritas organisasi akan terjaga. Namun jika mereka mengabaikan etika, maka fondasi kepercayaan dalam tim akan runtuh. Baik, selanjutnya ada tantangan bagi kepemimpinan modern. Apa sih tantangan kepemimpinan di era modern saat ini? Kepemimpinan di era modern saat ini menjadi lebih baik, kompleks, karena pemimpin tidak hanya mengelola organisasi secara fisik, tetapi juga harus menghadapi dinamika digital, perubahan cepat, dan ketidakpastian global. Ada dua. Yang pertama, memimpin di masa krisis, atau biasa disebut dengan leading in times of crisis. Itu merupakan situasi seperti pandemi atau disrupsi ekonomi. Pemimpin dituntut tetap tenang, stabil, dan mampu memberikan arahan yang jelas. Tantangannya utamanya adalah menyampaikan informasi sulit secara jujur namun tetap membangun harapan. Pemimpin yang efektif menunjukkan empati tinggi, mampu mengambil keputusan cepat, dan adaptif terhadap perubahan. Lalu yang kedua, ada kepemimpinan jarak jauh atau online, biasa disebut dengan leading online, yaitu meningkatnya sistem kerja remote menghadirkan tantangan dalam membangun hubungan dan kepercayaan tanpa interaksi langsung. Pemimpin harus lebih proaktif dalam komunikasi, menjaga kolaborasi tim, serta memastikan budaya organisasi tetap terjaga meskipun anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.